Asyajaratun mubarakah. Ini kitab lama yang dipelajari oleh Kiai Imam, dan ternyata ya panjenengan sudah tahu sih. Ya itu yang bisa disampaikan. Silakan barangkali ada yang punya unek-unek mau disampaikan. Terima kasih kepada Pak Jangan Abu, mohon barangkali ada yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustaz Zulfikar atau Wakfro, para kiai yang hadir yang saya hormati. Mohon izin kami ingin menyampaikan unek-unek sekaligus pohon untuk diberikan tausiah. Yang pertama, bahwa ada satu hal yang menjadi muhibbin itu begitu kuat, yang luar biasa nih Ustaz. Muhibbin begitu kuat yang luar biasa karena diiming-imingi dengan syafaat. Kalau kamu tidak suka kami, tidak akan aku beri syafaat. Siapa sebetulnya berakal, akhirnya kan takut. Nah kemudian saya pernah baca sebuah hadis dalam kitab Al-Mu'ayyan. Teksnya itu Yusyafu Allahu lahum salatah Al-Mu'ayyan Yusyafu ulang. Sebenarnya tidak ada zuriyah. Tidak, Allah akan memberikan syafaat kepada tiga kelompok. Yang tiga kelompok itu mengeluarkan kepada pengikutnya Anbiya, Syuhada, ulama. Nah kemudian apa hubungannya dengan klaim mereka, apa itu namanya, klaim mereka bahwa kalau kamu tidak ikut kami, kamu tidak akan ada syafaat. Ini namanya syafaat itu yang begitu meningkat, yang sangat luar biasa. Sehingga kalau sudah dari muhibbin ini takbir, Allahu Akbar, siap perang, siap mati, siap. Jadi mohon untuk diberitahu saya. Yang kedua, yang namanya pelaku pembunuh sejarah ini kira-kira sanksi hukumannya itu. Kami sebutnya suci NU, bahasa NU masuk Kang Soto Supri orang bahasa NU bahasa itu. Bahkan saya sangat tidak rela kalau NU itu sejarahnya dibelokkan. Seandainya para pembunuh sejarah ini ada sanksi hukumannya, kira-kira apa? Sekian yang saya sampaikan, sekiranya bisa diberikan tausiah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Yai, terima kasih. Itu sangat menarik sekali. Syafaati lil kaba'ir min ummati. Syafaatku kalau bilang itu diperuntukkan untuk umatku yang banyak dosanya. Saya pernah membaca panjenengan insya Allah mungkin tahu ada satu hadis ini yang sempat dipelesetkan sama mereka. Maksudnya penafsirannya dipelesetkan. Kullu nasabin wa sababin muqatilun yawmal qiyamah illa nasabi wa sababin. Setiap nasab dan setiap sebab nanti hari kiamat itu putus, kecuali nasabku dan sebabku.
yang akhirnya ditangkap oleh mereka. Nasabi di sini adalah dzurriyyah Rasul. Ya memang benar yang dimaksud dzurriyyah Rasul, tapi di sini kan yang jadi pertanyaan itu dzurriyyah Rasulnya itu beneran apa enggak kan itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki nasab ke Rasul? Apakah berhak nanti mendapatkan syafaat? Nah ini hadis yang saya sampaikan ini tadi, ini ternyata ada kaitannya dengan apa? Hak Nabi memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang kemudian diartikan oleh kelompok mereka bahwa mereka pun bisa memberi syafaat. Akhirnya dengan mudah mereka menjual syafaat. Terus kemudian dianggap, kayak saya misalnya anaknya abah saya, anaknya Pak Lurah gitu misalnya. Kamu kalau nggak baik sama saya, kamu nggak bisa ngurus KTP. Padahal saya bukan petugas desa, bukan aparat desa. Diibaratkan seperti itu. Nah, di situ mungkin nanti bisa disampaikan ke santri. Mendapatkan syafaat Rasul itu yang hadis yang pernah panjenengan baca itu benar. Itu benar. Tidak ada memang yang disebutkan keturunan itu bisa memberikan syafaat. Nah, cuma nanti gini masuknya dzurriyyah Rasul yang termasuk min ba'dil ulama amla. Nah, kalau dari hadis yang saya sampaikan tadi itu nasab jelas ya, illa nasabi wasababi. Nah, itu bisa dari jalur sabar. Jadi mendapatkan syafaat Nabi itu bisa dari jalur sabar. Sabab apa? Ada dua. Ada sabab karena perkawinan, pernikahan dengan keluarga dzurriyyah. Ada sabab ilmu. Sabab ilmu yang sanadnya sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah apa ya? Yang seperti itu memang nggak benar. Jadi biar nggak cinta buta gitu. Jadi santri-santri semuanya ini sebenarnya dengan belajar ilmu agama yang sanadnya bersambung sampai ke Rasul, kemudian ilmunya diamalkan, bisa dapat syafaat. Karena itu janji Rasul sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang soal apa tadi itu? Hukuman buat yang membelokkan sejarah. Ya kalau hukuman dari Allah ya sudah disiapkan sama Allah. Kalau yang dari sisi hukum itu nanti Bapak Kapolsek yang bisa menjelaskan itu. Itu kan testimoni. Karena mau tidak mau Indonesia ini kan negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Ya, semua pasti ada aturan mainnya. Kita sebagai seorang santri ini kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Kita harus menjadi
orang yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, tentunya patuh terhadap hukum-hukum yang ada. Kira-kira begitu. Atas Ada mohon yang lain bagi iman. Beliau dulu. Sahibul Baik. Waalaikumsalam. Rois Surya Sambil. Ini barangkali untuk menjelaskan kita bersama-sama bahwa apa yang tadi dikatakan oleh Kiai Imam Rasyid itu dalam hadis itu tidak ada dunia. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh saya Zulfikar itu kan, kalau tinjauan ilmu itu kan dimutlakkan jauh. Jadi antara pasal dan sebab itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kalau dunia Nabi 99% itu adalah ulama. Karena ada ulama yang bukan dunia Nabi, maka yang mengatakan bahwa Nabi tidak mencapai. Satu contoh panjenengan itu termasuk saya berikan dunia Nabi. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat bagaimana dalam bacaan hadis, bagaimana dengan Al-Quran. Ini sebuah contoh saya berikan adalah dunia Nabi, otomatis menjadi ulama. Makanya yang dikatakan kalau yang disebut bukan ulama itu bahagia sekali. Jadi bukan wazurian itu bukan, tapi ulama. Sekali lagi bahwa kalau bilang Nabi 99% adalah ulama. Makanya durian Nabi itu pasti dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan ulama pun demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan. Oh, ini. Memang idealnya zuriat Nabi itu harusnya bisa menjadi ulama. Saya lebih sepakat yang disebut ulama itu adalah innama yakhshallah min ibadihi. Hakikat ulama itu sebenarnya orang-orang yang takut sama Allah. Takut karena apa? Karena dia punya ilmu, tahu hukum, tahu sebab akibat. Kalau saya berbuat ini nanti bisa seperti ini. Kalau saya melakukan ini nanti jadinya kena seperti ini. Akhirnya takut sama Allah. Itulah yang disebut ulama. Kalau almarhum Al-Maghfurlah ayah saya dulu mengatakan bahwa ulama itu harus punya 4 hal ini di dalam diri. Gak cukup punya ilmu saja. Dia harus menjadi seorang amil. Ilmunya diamalkan. Gak sekedar cuma diamalkan aja, tapi harus istiqomah. Gak cuma istiqomah aja, harus ikhlas. Itu yang saya dapatkan dari Abah saya. Nah sekarang Kun Sewu ada memang orang alim, belum tentu durian.
zuriyah pun juga ada yang tidak alim. Artinya begini, seseorang yang punya nasabnya siapapun, bahkan keturunan Rasulullah pun, kalau misalnya nggak pernah ngaji, dia nggak paham. Karena manusia sama, manusia itu sama. Idealnya memang seorang zuriyah itu harus alim. Kenapa? Karena dari nasabnya orang yang alim. Orang alim itu mesti paham kalau punya keturunan. Itu paham lah. Bagaimana harusnya anak saya ini nanti harus bagaimana, itu paham. Ya minimal doanya ya sama turun-temurun, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kemudian ada lagi Nusewu misalnya, apa itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim walittaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Itu harus hafal, maksudnya harus paham juga. Bahasa sederhananya, keturunan yang baik itu pasti menurunkan hal-hal yang baik pula. Sifatnya itu multi level, duplikasi. Makanya kalau kita ingin punya keturunan yang baik, terus kita sendiri ngerasa bukan termasuk orang yang baik, ya kita harus jadi baik dulu. Kalau bahasanya anak muda sekarang, kalau kamu ingin punya suami yang soleh, ya kamu harus solehah dulu. Kalau kamu ingin punya istri yang solehah, ya kamu harus soleh dulu. Karena al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya, banyaklah kalau di ini kan. Nah, memang idealnya zuriyah Rasul ya harus paham ilmu agama, harus bisa menjadi nantinya di kemudian hari itu bisa menerima tongkat estafet perjuangan leluhurnya. Zuriyah Rasul itu sebenarnya ada yang dimaksud karena memang garis keturunan ya, garis keturunan darah ya. Ada ulama yang mengatakan termasuk keturunan dari ilmu nasab, sanad keilmuannya yang bersama. Seperti sekarang kiai kan gak mungkin anaknya gak diajarin ngaji, kan gak mungkin. Kok sopona sing terus pondok ini. Makanya rata-rata pesantren itu turun temurun diasuh oleh zuriyah. Apakah ada zuriyah kiai yang tidak alim? Ada. Mungkin nggak dipondokkan atau pas diodono mencolot mulai balik. Ada seperti itu. Ada kok. Tapi kembali lagi, saya agak kurang sepakat kalau misalnya hari ini ada yang ngasih standar orang alim itu, standarnya itu harus begini, standarnya harus begini. Saya nggak sepakat itu. Kenapa? Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah saja nggak ngasih standar. Standarnya yaitu innama yakhsha.
Kalau standarnya dibikin misalnya orang alim itu harus hafal alfiah gitu misalnya. Oh, saya nggak hafal alfiah berarti nggak alim. Saya nggak sepakat. Karena banyak kok Gus Kiai juga yang nggak hafal alfiah banyak. Standarnya harus hafal Quran. Enggak, saya juga nggak sepakat. Banyak orang-orang yang hafal Quran tapi hanya yang dihafal itu lafadznya saja. Idealnya kan lafadz wa makna. Oh, kalau alim itu harus hafal kutubus sittah tentunya gitu. Jadi saya kurang sepakat itu. Karena ada sekarang ini yang mengatakan seperti itu. Mengatakan seperti itu. Akhirnya ini sebuah degradasi dari standar pemahaman pengertian ulama yang disampaikan di dalam Al-Quran. Mungkin atas perkataan